Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, balik lagi dengan video saya. Untuk kali ini kita bakal bahas materi nilai mutlak. Ini bisa kalian pakai untuk belajar lebih jauh tentang materi sekolah, atau misalnya kalian mau persiapan untuk ujian seperti UTBK, SBMPTN, ujian mandiri kayak misalnya SIMAK UI, UTUL UGM, atau persiapan kedinasan misalnya STAN dan lain sebagainya. Nah, buat teman-teman SMP dan SMA juga bisa ini belajar ini untuk persiapan kompetisi sains nasional, baik di SMP maupun SMA ya. Ini salah satu materi yang diujikan juga. Nah, seperti biasa kita bakal bahas konsepnya dengan baik. Ingat ya, konsep, bukan cara cepat atau cara kilat dan lain sebagainya. Karena di sini saya mau menekankan kepada kalian bahwa konsep yang baik itu nanti bisa kalian terima. Habis itu kalian bisa ngerjain soal secara efektif berdasarkan pemahaman kalian. Jadi bedanya konsep sama cara cepat itu mungkin kalian bisa ngerjain untuk soal tertentu aja tanpa kalian paham di balik itu ada apa. Jadi itu mungkin merugikan kalian juga gitu. Oke, langsung aja. Untuk nilai mutlak kita harus belajar dulu pemahamannya, pengertian nilai mutlak itu apa. Nah, mungkin kalian udah belajar ya yang namanya bilangan bulat, bilangan real, bilangan pecahan, dan segala jenis bentuk bilangan. Itu ada operasi penjumlahan, perkalian, pengurangan, sama pembagian. Itu ya sama di sini nih. Di bilangan mutlak itu juga sama, ada operasi itu juga. Cuma treatmentnya, perlakuannya itu berbeda dengan bilangan-bilangan yang kita kenal sebelumnya. Jadi misalnya aku kasih contoh, ini misalnya ada mutlak 5. Nah, mutlak itu dibatasi sama dua garis vertikal, garis lurus vertikal. Mutlak 5 itu artinya adalah 5. Dan mutlak min 5 itu artinya juga 5. Ini pengertian dasar dari mutlak. Jadi nggak usah, kok bisa kayak gitu. Namanya matematika, konsep matematika itu kan dibuat dari konsep-konsep sebelumnya gitu. Jadi ini emang pengertian dari mutlak tuh kayak gitu. Nah, sekarang kalau kalian perhatiin di sini, yang di dalam mutlak itu bisa bilangan apa aja ya, bisa koma-komakan, pecahan, dan lain sebagainya. Kalau misalnya positif, hasilnya tetap positif. Kalau negatif, hasilnya juga tetap positif. Itu yang disebut nilai mutlak. Nah, dari sini kita bisa simpulin, suatu bilangan kalau misalnya kita mutlakin gitu. Kalau misalnya bilangannya positif, ini kan berarti di sini X itu suatu bilangan. X-nya bisa 5, bisa min 5. Aku kasih contoh yang 5, ini X-nya 5, hasilnya juga tetap X gitu. Mutlak X sama dengan X itu terjadi ketika hasilnya bisa X ketika X-nya itu positif. Tapi untuk contoh yang kedua, ini X-nya adalah min 5, hasilnya tetap 5. Berarti 5 apanya dari min 5 itu adalah min X gitu. Atau 5 itu sebenarnya dari mana? Dari minus 5. Minus 5-nya tuh ditambahin minus lagi di luar. Jadi minus ini adalah X-nya itu ini. Jadi minus X gitu. Ini yang kedua ya. Dia hasilnya bakal minus X ketika X-nya negatif. Ini ada boleh tanda sama dengan, juga boleh. Nah, mungkin kalian juga udah belajar persamaan linear, persamaan kuadrat, dan lain sebagainya. Nah, gimana konsep itu kita implementasikan ke dalam nilai mutlak? Nah, untuk memahami lebih jauh, kita bisa coba beberapa contoh gitu. Misalnya yang pertama, 2x min 3, mutlak dari 2x min 3 sama dengan 7. Nah, gimana sih nyari x yang memenuhi gitu? Nah, sekarang kita bisa bikin menjadi dua kasus gitu. Caranya gimana? Kita cari kapan dia positif dan kapan dia negatif. Karena di sini kan berdasarkan pengertian mutlak, ini pengertian mutlak itu kan 2x min 3, itu hasilnya bakal tetap 2x min 3. Kapan hasilnya bisa kayak gitu? Ya ketika yang di dalam mutlak atau 2x min 3-nya itu positif ya. Ini ketika jika 2x min 3-nya positif. Bisa juga yang kedua, kebalikannya dari ini, negatifnya dari 2x min 3 kan sama aja min 2x plus 3 atau 3 min 2x. Jika
2x min 3-nya negatif gitu, atau sama dengan 0. Nah, artinya kan kita harus tahu batasnya, kapan dia bernilai 0. Kapan dia bernilai 0 ya batasnya kita bisa cari. Batas 2x min 3 sama dengan 0, x-nya sama dengan 3/2. Nah, di sini kita punya batas, x-nya adalah 3/2 gitu. Jadi, mungkin ini. Nah, di sini kita bisa bikin garis bilangan untuk nilai x-nya dibatasi oleh x sama dengan 3/2. Jadi kita punya daerah 1 dan daerah 2. Nah, buat nyelesain sistem persamaan mutlak di samping, itu kita bisa bikin menjadi 2 kasus. Yang pertama, untuk daerah 1 dulu kita kerjain di daerah 1. Pada saat x-nya itu berarti daerah 1 kan di sebelah kiri 3/2 ya. Berarti x-nya itu kurang dari 3/2. Di sebelah kiri 3/2 berarti kita berlaku untuk yang ini. Pengertian yang kedua berarti ini ya. Nilai mutlaknya tuh berubah jadi 3 min 2x. Karena 2x min 3-nya di daerah pertama itu kan berarti negatif ya. Berarti ya kalau misalnya kita ubah persamaannya 2x min 3 sama dengan 7. Untuk daerah 1 kita bisa bikin menjadi mutlaknya dihilangin jadi 3 min 2x sama dengan 7. 2x-nya pindah ke kanan, 7-nya pindah ke kiri, 3 min 7 sama dengan 2x. Artinya x-nya berapa di sini? 3 min 7 adalah min 4 bagi 2 sama dengan min 2. Ini geser dikit. Sama dengan min 2 ya. X-nya adalah min 2. Ini memenuhi ya, X-nya min 2 karena dia juga di daerah 1. X-nya min 2. Nah, yang kedua, kalau misalnya X-nya di daerah 2. Daerah 2 itu berarti X-nya itu lebih besar dari 3/2. Nah, kita lihat di sini. Berarti cocoknya sama pengertian yang pertama ya ini ya. Yang pertama itu adalah ini. Mutlaknya dikeluarin jadi 2x min 3 tetap sama gitu. Nah, jadi untuk 2x min 3 sama dengan 7. Kalau mutlaknya hilang jadinya tetap 2x min 3 karena kita kerja di daerah 2. Sama dengan 7. 2x sama dengan 7 tambah 3 sama dengan 10. X-nya sama dengan 10/2 sama dengan 5. Gitu. Jadi kita punya dua nilai atau dua solusi X, yaitu 2, min 2, dan 5. Jadi himpunan penyelesaiannya sama dengan min 2 sama 5. Gitu. Itu nilai X yang memenuhi. Oke, ini aku bakal kasih contoh berikutnya. Nah, kalau kayak gini gimana nih? Ini ada dua nilai mutlak dalam satu persamaan. Sama kayak tadi, kita harus nyari batas-batasnya. Ini kita cari batas-batasnya ya. Ini batasnya itu yang pertama, x min 6 sama dengan 0. Berarti x-nya itu sama dengan 6. Ini batas yang pertama. Yang kedua, 2x plus 3 sama dengan 0. Kita pindah-pindah ruas gitu ya. X-nya sama dengan min 3/2. Jadi di sini kita bakal kerja di 3 daerah. Jadi yang pertama di sini dibatasin oleh min 3/2 sama 6. Ini berarti kita punya 1, 2, 3. Jadi pada prinsipnya kalau misalnya di sebelah kiri batas ya nilainya negatif. Misalnya nih, daerah 1. Daerah 1 itu di sebelah kiri batas x min 6. X min 6 kan batasnya 6 ya, batas 0-nya gitu ya. Kapan dia 0? Berarti ketika x-nya sama dengan 6. Ini berarti negatif yang x min 6. Terus 2x plus 3 juga negatif karena di sebelah kiri batas. Terus kalau di daerah 2, 2x plus 3-nya positif karena di sebelah kanannya batas, tapi x min 6-nya negatif. Intinya kayak gitu aja. Jadi kita kerjain satu-satu. Misalnya yang pertama untuk daerah 1. Daerah 1
Daerah 1 berarti X-nya itu kurang dari sama dengan min 3/2. Nah, X min 6-nya jadi 6 min X. Langsung aja ya di sini ya. X min 6 ditambah 2X plus 3 sama dengan 9. Nah, sekarang X min 6-nya jadi 6 min X ditambah ini 2X plus 3-nya jadi minus 2X min 3 sama dengan 9. Ini 6 sama min 3-nya pindah ke kanan. Ini min X sama min 2X-nya jadi min 3X sama dengan 9 ditambah 3 kurangin 6 sama dengan berapa nih? 9 tambah 3 kurangin 6 itu adalah 6. Artinya di sini kita kita dapat X-nya itu adalah 6 bagi min 3 sama dengan min 2. Gitu. Itu untuk daerah 1. Nah, sekarang kita kerjain untuk daerah 2. Ini kau garisin ya, batasin gitu. Nah, sekarang untuk daerah 2. Daerah 2 itu terletak di antara min 3/2 sampai 6. X-nya itu di antara min 3/2 sampai 6. Nah, di situ di daerah 2, yang positif itu adalah yang 2X plus 3, karena di sebelah kanan batas. Jadi 2X plus 3, X min 6, ditambah 2X plus 3 sama dengan 9. X min 6-nya tetap negatif, jadi kalau dikeluarin dari mutlak jadi 6 min X, ditambah 2X plus 3-nya positif. Ini nggak ada mutlaknya, sorry. Sama dengan 9. Ini min X tambah 2X itu sama dengan X. Sama dengan 9. Kurangin 3. 6-nya juga pindah jadi minus 6. Berarti X-nya itu sama dengan 0. Ini memenuhi ya, kalau X-nya itu sama dengan 0. Terus yang ketiga, kita kerja di daerah 3. Daerah 3. Daerah 3 itu artinya X-nya lebih besar dari 6. Artinya keduanya positif. Kalau dikeluarin dari mutlak, ini awalnya X min 6 ditambah 2X plus 3 sama dengan 9. Kita sama-sama keluarin dari mutlak, berarti X min 6 tetap ditambah 2X plus 3 sama dengan 9. Ini 3X sama dengan 9. Min 6 pindah jadi plus 6. 3 pindah jadi min 3 sama dengan 12. Nah, X-nya berarti adalah 12/3 sama dengan 4. Jadi kita punya 3 nilai X yang memenuhi. Yang pertama itu adalah min 2. Yang kedua adalah 0. Dan yang ketiga adalah 4. Jadi untuk persamaan nomor 2 di sini kita dapat 3 solusi X gitu.